Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Alwada, NIM 11911013327. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA 2A. Di sini saya akan memperkenalkan atau memenuhi kebutuhan tugas UAS ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Teknik Pengembangan Laboratorium atau TPL. Iya. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan ataupun memperkenalkan dari laboratorium biologi. Sebelum mengenal laboratorium biologi, adapun banyak beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu tentang bagaimana lokasi bangunan dan bagaimana ukuran-ukuran ruangan per ruangan yang harus dibangun oleh laboratorium itu tersendiri. Adapun persyaratan lokasi ataupun lokasi pembangunannya dalam laboratorium itu sendiri yaitu tidak terletak pada arah angin ataupun yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya ataupun zat-zat kimia. Wow. Nah, lokasi pembangunan ataupun lokasi laboratorium itu sendiri harus mudah dijangkau ataupun mudah dicapai untuk pengontrolan dari memudahkan tindakan lainnya, misalnya apabila terjadi kebakaran. Nah, pada kebakaran tersebut sehingga mobil kebakaran dapat menjangkau ke tempat bangunan laboratorium tersebut. Nah, selain persyaratan-persyaratan lokasi yang telah saya sebutkan tadi, juga perlu diperhatikan tata letak ruangannya. Masing-masing ruangannya itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Nah, pada letak kegunaan ruangan dan ruangan itu sendiri pun ada masing-masingnya, yaitu yang pertama adalah ruang utama. Ruang utama yaitu dan ruangan pelengkap. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu ada ruang utama. Di sini ruang utama ini adalah tempat mahasiswa atau siswa dan para dosen ataupun guru-guru untuk melakukan praktikan ataupun melakukan percobaan. Di sini tempat mereka untuk melakukan uji coba tersebut. Nah, itu adalah ruang utama. Dan yang kedua yaitu adalah ruang pelengkap. Ruang pelengkap di sini adalah ruangan-ruangan yang memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan. Ini dia. Contohnya yaitu ruang laboran, ruang persiapan, dan ruang bahan. Nah, di sini pada ruang-ruang pelengkap itu ada ruangan laboran. Nah, ukuran panjang ruang laboran tersebut adalah 2,81 meter. Sedangkan lebarnya 3,86 meter dan tingginya 3,5 meter. Ini sesuai dengan standar laboratorium pada biologi. Kemudian, fungsi sebagai tempat kerja ketua lab ataupun sebagai laboran serta tempat arsip berkas-berkas laboratorium, yaitu itulah fungsi dari ruang laboran. Yang kedua yaitu ruang persiapan. Ruangan ini yang digunakan adalah untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan praktikum ataupun percobaan, baik mahasiswa maupun siswa, baik itu dosen maupun guru. Dan di dalamnya terdapat alat-alat P3K yang akan digunakan kemudian apabila terjadi kecelakaan kecil. Nah, yang ketiga yaitu ada ruang bahan. Ruang bahan di sini mempunyai ukuran masing-masing berbeda. Ukuran panjangnya yaitu 4,64 meter dan lebarnya 3,86 meter dan tingginya 3,5 meter. Hal ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai bahan atau zat kimia untuk praktikum atau penelitian mahasiswa dan dosen. Nah, itu adalah fasilitas ruangan yang ada pada laboratorium. Nah, sedangkan fasilitas laboratorium itu sendiri ada beberapa fasilitas, yaitu yang pertama ada fasilitas umum dan fasilitas khusus. 6.5 hours later. A few inches later. Nah, pada fasilitas umum
fasilitas ini yaitu merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua pemakai ataupun praktikan laboratorium. Contohnya, salah satunya yaitu penerangan. Anggap saja sini ada penerangan. Dan ventilasi udara, dan bak air ataupun bak cuci, ataupun bisa disebut sink, dan aliran listrik, dan bahkan ada pula juga gas yang diperlukan dalam praktikan. Nah, yang kedua yaitu fasilitas khusus. Fasilitas khusus ini berupa peralatan ataupun meubilir. Contohnya meja siswa ataupun meja dosen. Dan kemudian ada papan tulis, dan juga ada lemari alat-alat kimia ataupun alat percobaan, dan kemudian ada tempat penitipan barang, dan kemudian ada juga ruang di sini ada meja untuk meja praktikan, dan kemudian juga ada alat-alat P3K yang terdapat dalam ruang laboratorium. Nah, itu tadi adalah fasilitas ruangan ataupun fasilitas labor yang harus dimiliki dari laboratorium itu sendiri. Namun, dalam pengelolaannya tersebut, kita membutuhkan yang itu manajemen ruangan ataupun manajemen labor. Dalam manajemen labor tersebut, bagaimana supaya kegiatan di dalam praktikum ataupun percobaan pada ruangan laboratorium biologi dapat terjalin dengan baik dan secara lancar oleh para mahasiswa ataupun dosen. Sebab apabila struktur ataupun pengelolaannya pada laboratorium tersebut bagus ataupun apik, sehingga mahasiswa ataupun dosen tersebut dapat menggunakan laboratorium itu dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun, dan tanpa ada kendala ataupun masalah sedikit demi sedikit yang dapat membahayakan ataupun mencelakakan dari praktikan itu tersebut. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Baik, itulah penjelasan dari saya Ihsan Alwada dari Laboratorium Biologi. Dan semoga dengan penjelasan saya tadi, kita dan seluruhnya, dan khususnya saya pribadi, supaya paham bagaimana betul kita cara pengelolaan laboratorium yang baik dan benar. Dari mana kita bisa tahu ruangan ini gunanya apa, ruangan ini gunanya apa, fasilitas ini gunanya apa, fasilitas ini gunanya apa, agar percobaan demi percobaan dapat berjalan dengan baik. Iya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penjelasan dari laboratorium biologi yang dapat saya sampaikan. Maaf kata terdapat kesalahan saya. Saya di sini masih tahap belajar dan saya butuh asupan pemateri yang lebih bagus dari yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.